Saya Danang monggo. Aaminatu fil ghurfati. Baik. La hiya fil hammami. Baik, Masya Allah. Makna artinya apa? Apakah Aminah di kamar? Ya. Tidak. Dia di kamar mandi. Tidak, dia di kamar mandi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-ghurfah itu dari sisi gendernya kategori apa, Pak? Al-ghurfah. Feminim. Kenapa jenengan katakan feminim? Karena ada tanda tak marbutoh. Kenapa al-ghurfah dibaca kasroh terakhirnya, harokat akhir dibaca kasroh? Karena ada kata tambahan fi. Apa fungsinya fi? Menjadikan kata benda setelahnya berharokat akhiran kasroh. Masya Allah. Kenapa di situ kata gantinya la hiya fil matbahi? Kenapa enggak hiya? Kenapa kok enggak huwa? Kenapa jangan gantikan hiya? Karena feminim, Ustaz. Karena menggantikan feminim, yaitu apa? Siapa? Aminah. Aminah, mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Alfi tadi belum masuk. Mana si Alfi tadi? Baik, si Alfi belum masuk ya. Baik, sekarang kita lanjut saja nomor 7, Syekh-Pur, monggo. Syekh-Pur. Syekh-Pur, monggo Syekh-Pur. Syekh-Pur. Suaranya. Nomor 7, Syekh. Ayyasari. Ulangi. Ayyasari. Tadi nggak ada Ayyasari, Pak, tadi. Di awal-awal, Pak. Jenengan nyari sari apa pripun? Roti. Oh iya. Pripun? Ya, aman Ustaz. Ini Pak. Ayo Pak, jangan menyerah. Ya, bentar Ustaz. Aduh. Apa ya? Belum nemu, Syekh-Pur? Ustaz, belum nyerah Ustaz. Baik, tak pindah dulu. Syekh Nyoto, monggo. Nomor 7. Pas, Ustaz. Pas juga. Iya. Ya, ini. Syekh Firdi. Apa dia pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Syekh Firdi, nyerah juga? Mana fi? Nah, ini. Nyerah juga. Syekh Danang. Aya sirun fil matbakhi. Jawabannya? La huwa fil masjidi. La huwa fil masjidi.
Tuntas. Ayasirun fil matbahi. Artinya apa? Apa Yasir di dapur? Apakah? Tidak. Apakah Yasir di dapur? Tidak. Dia di masjid. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, saya pur ya, bukan ayah siri. Ya, bukan. Ya. Atau ayah sari. Bukan ya, tapi ayah sirun. Ya, ya sirun ditambahi kata tanya. Ya, Ustaz. Berupa A, sudah kita pelajari. A, kata tambahan A. Ya, yang artinya adalah apakah. Sampun ketemu, Syekh Pur? Sampun Ustaz. Baik. Sekarang jenengan nomor 8. Nah, 8 ya Ustaz ya. Ya. 5 7 8. Oke. Man fil ghurfat Bismillah. Man fil ghurfatun. Sorry. Man fil ghurfatu. Ulangi, Pak. Man fil ghurfatu. Ulangi, Pak. Man fil ghurfatu. Ulangi, Pak. Man fil ghurfatu. Ya, si Adam. Monggo si Adam. Dibaca si Adam. Dibantu Syekh Pur. Mikrofonnya, Syekh. Si Adam, mikrofonnya. Ya, Ya Ustaz, monggo. Nomor 8. man fil ghurfati. Ghurfati apa ghurfatu, Pak? Ghurfati, Ghurfati. Kenapa jenengan baca kasroh? karena ada fi. Apa fungsinya fi? Waduh, nek iki wis. Fi fungsinya untuk bentar. Oke. Tugasnya. Fi adalah kata tambah, tugasnya menjadikan kata benda setelahnya yang berakhiran menjadi kasroh. Ya, Masya Allah, mumtaz. Ya. Syekh Pur, sampun tahu nggih? Ya sampun Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, coba jenengan jawab, Syekh Pur. Ghurfati. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Siapa yang Ya. ada di kamar? Bentar. Terserah siapa saja, Pak. Ya, Nggak ada. Kalau kata ganti berarti depannya harus ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya nggak boleh kita katakan dua. Ya. Saya ulang Ya. lagi ya Ustaz ya. Man fil ghurfati Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati, gitu ya. Muhammadun fil ghurfati. Ya, artinya apa, Syekh Pur? Siapa yang ada dalam kamar? Muhammad ada dalam kamar. Iya, Masya Allah, mumtaz. Baik, nomor 9, Syekh Nyoto. Wa man fil hammami. Iya, Masya Allah. Abi fil hammami. Abi fil hammami. Masya Allah, artinya apa? Dan siapa yang ada di kamar mandi? Iya, Bapak saya ada di dalam kamar mandi. ya, Masya Allah. Kenapa dibaca mi fil hammami? Karena ada penambahan fi yang bertugas menjadikan harokat yang terakhir menjadi kasroh. Ya, yang menjadikan kata benda setelahnya ya berarokat akhiran kasroh, gitu ya. Baik.
Ada wa di situ. Ya, apa itu wa di situ? Waman fil hammami wa. Wa ada penambahan Wa adalah kata tambahan. Ada tambahan wa. Ya, wa adalah kata tambahan. Artinya apa? Dan Ya, tugasnya apa? tugasnya menyamakan arti dengan kata sebelumnya. Ya, sebelumnya itu tanya waman fil ghurfati, dan siapa di kamar. Kemudian pertanyaan berikutnya waman fil hammami, dan siapa juga. Menyamakan kata tanya dari sebelum dan setelahnya. Baik, Mumtaz. Nomor 10, ya, Sefirdi, monggo. Maza ala maza ula maktabi. Ulangi, Pak. Maza ula maktabi. Ula, enggak ada ula, Pak. Enggak ada ula. Maza ala maktabi. Alif lamnya dipraktekkan. Alif lam komariah apa samsiahnya dipraktekkan, Pak, ya. Baik, ulangi, Pak. Maza ala al-maktabun. Al-maktab itu alif lamnya samsiah apa komariah? Alif lam samsiah apa komariah? Samsiah, Ustaz. Samsiah. Al-maktabun. Betul, samsiah. Komariah, Ustaz. Oh, Al-maktabun. Berarti alnya dibaca apa tidak? Alnya dibaca al-maktabu. Alal Al-maktabu. ulangi dari awal, Pak. Mada ala al-maktabu. Ulangi. Mada alal maktabi. Maktabu apa maktabi, Pak? Maktabi, Ustaz. Ada Ya, ala. kenapa jangan baca maktabi? Karena ada ala, Ustaz. Ala apa tugasnya Ada ala? kata tambahan yang membuat kata benda setelahnya berharokat kasroh. Iya, Masya Allah. Coba dibaca lagi. Mada alal maktabi. Iya. Artinya apa, Pak Sirji? Artinya nopo? Artinya bahasa Indonesia apa? Mada. Mada itu artinya apa? Apakah itu? Apakah itu? Apa yang ada di atas meja? Apa yang di atas meja? Ya, terserah jenengan sebutkan apa. Kitabun al-maktabi. Ya, al-kitabu alal maktabi, gitu ya. Al-kitabu alal maktabi. Ya, atau alal maktabi kitabun boleh. Alal maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Ya, di atas Yang di meja atas ada meja kitab. ya, Adalah kitab. Adalah Alal kitab. maktabi al-kitabun. Yang di Ya, atas alal meja adalah maktabi. Alal maktabi kitabun, gitu ya. Masya Allah, alal maktabi kitabun. Baik, Mumtaz. Masya Allah. Jadi diingat-ingat penggunaan ala. Ya. Berfungsi. Baik, saya Danang, monggo.
Mada alas sariri? Ya, Alas sariri qalamun. alas sariri qalamun. Mumtaz. Artinya apa, Syekh? Apa yang ada di atas ranjang? Ya, Di atas ranjang pena. Ada pena. pena. Allah, bagus. Ya, baik. Ya, ini minimal jenengan sudah bisa membaca kata yang tidak berharokat. Baik, ya. Insya Allah panjenengan bisa latihan dari sedikit demi sedikit. Baik, sekarang kita latihan kedua. Iqra waktub ma'adhab di awakhiril kalimat. Baca dan tulis, ya, dan berikan harokat di akhir kosakata. Baik, Syekh Adam, monggo dibaca, Syekh. Al-mudarisun. Ulangi, Syekh. Al-madrasatu. Al-madarasatu. Ulangi. Al-mudarosati. Ulangi, Syekh. Ulangi. Al-mudarosati. Ulangi, Syekh. Al-mudarosatu. Gitu. Apa tuh? Ya, jenengan pilih ustadzah apa sekolahan? Sekolahan. Sekolahan, bukan ustadzah. Ya, kalau sekolah berarti ma. Kalau ustadzah mu. Satu. Kalau sekolah ma berarti kalau ustadzah mu. Al-mudah. Madrasah. Al-mudah. Satu. Madrasah. Cek Adam. Adam. Al-mudarri. Jenengan pilih ustadzah apa sekolahan, Cek Adam? Ustazah. Ustadzah mawon. Ji. Ustadzah apa sekolahan? Ustazah mawon. Ustadzah. Oke. Kalau ustadzah mu berarti. Ji. Monggo. Al-mudarri. Al-mudarri. Al-mudarri satu. Iya, al-mudarrisatu. Ya, al-mudarrisatu. Masya Allah, mumtaz. Kalau sekolahan pribun, kalau sekolahan Al-madrasatu. al-madrasatu. Ya, kalau sekolahan al-madrasatu. Kalau ustadzah al-mudarrisat. Oke. Ya, baik, Syekh Pur. Monggo, sampingnya. Syekh Pur, monggo. Ya, apa Ustaz? Fil madr. Ya, Kalau sudah fil berarti nggak usah al. fil madrasati. Fil madrasati, Masya Allah. Artinya apa? Di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Kenapa jenengan baca ti, Pak? Karena ada fi, Pak. Ustaz. Karena ada fi. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya, saya nyoto, monggo. Fil baiti. Fil baiti, Masya Allah, mumtaz. Artinya apa? Di dalam rumah. Kenapa dibaca ti, Pak? Karena ada fi. Karena ada fi, Masya Allah. Berikutnya, Sefirdi. Al-baitu. Kenapa? Artinya apa? Rumah. Itu Kenapa rumah. dibaca tu? Karena ada al. Ada al. Alif. Kenapa dibaca tu? Islam.
Karena tidak ada penyebab yang menjadikan berharokat kasrah atau secara asal dibaca dhammah gitu ya. Nggih, Ya, Ustaz. bisa berharokat ti kalau ada penyebabnya gitu ya. Ini enggak ada penyebabnya yang mengharuskan kasrah maka dibaca tu. Doma. Ye. Danang monggo. Al-ghurfatu, Ya, apa arti dari al-ghurfatu? kamar. Ya, kenapa dibaca tu? Karena tidak ada tambahan yang menyebabkan kasroh. Ya, karena secara asal kata itu berharokat dhammah. Ya, bisa berubah kalau ada penyebabnya. Baik, monggo Pur. Pur, Ya Ustaz. monggo. Alhamamu. Iya, Masya Allah. Artinya apa? Kamar mandi itu. Iya, kenapa dibaca mu? Karena tidak ada yang menyebabkan menjadikan harokat kasroh. Kasrah atau fathah, Masya Allah. Baik, monggo Adam. Berikutnya Adam. Filmat bahi. Iya, Masya Allah. Artinya apa, Syekh? Di dalam dapur. Di dapur, Masya Allah. Kenapa kok dibaca khi? Karena ada penambahan fi. Masya Allah, mumtaz. Ya, senang saya kalau nyambung langsung, Masya Allah. Berikutnya saya nyoto. Al-maktabu. Ada penambahan. Al-maktabu. Artinya apa? Artinya meja. Ya, kenapa dibaca bu? Karena ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Nah, secara asal kata itu berharokat dhammah. Secara asal rokatnya adalah doma. Ya, bisa berupat kasroh kalau ada penyebabnya. Ya, bisa berharokat kasroh atau fathah kalau ada penyebabnya. Ini enggak ada penyebabnya, sehingga dibaca dhammah. Baik, mumtaz, Masya Allah. Firdi, monggo lanjut. Al-maktabi. Ulangi. Ala maktabi. Alif lamnya dibaca, samsiah komariahnya. Ala al-maktabi. Ulangi. Ala al-maktabi. Alal maktabi. Alif lam komariah. Alal maktabi. Iya, Masya Allah. Alal maktabi. Samsiah komariahnya ya, Pak Firdi ya. Diperhatikan lagi. Baik, kenapa dibaca bi? Karena ada penyebab untuk kata bendanya berharokat kasroh. Ustaz, ada Ya, di mana kata tambahan? ada ala. Masya Allah. Baik, Pur, lanjut. Pur, monggo. Ustaz, lupa Ustaz. Alal kursi. Masya Allah, mumtaz. Ya, artinya apa? Di atas kursi. Ya, kenapa dibaca i? Karena ada penyebabnya. Menjadikan kasroh yaitu ala. Ya. Masya Allah, mumtaz. Danang, monggo. As-sariru, As-sariru artinya? ranjang. Ya, kenapa dibaca ru?
Secara asal berharokat, kata itu berharokat doma. Masya Allah, mumtaz. Si Adam. Si Adam. I. Alal Monggo. kita Alal, ulangi. Terputus tadi. alal kitabi. Alal kitabi, Masya Allah. Artinya apa? Di atas kitab. Iya. Kitab di atas. Kenapa dibaca bi? Karena ada alal. Ada ala, Masya Allah. Lanjut, saya nyoto. Fil masjidi. Iya, artinya Kasroh di dalam masjid. Karena Iya. dibaca kasroh karena ada sebab fi. Masya Allah, mumtaz. Satu latihan lagi, habis itu kita cukupkan nomor 1 sampai 10 ya. Kita baca cepat ya. Insya Allah gampang. Monggo, saya Firdi. Dibaca cepat. At-tolibu. Al-tolibu Ya, fi At-tolibu. Fil jami'. jami'ah. fil. Alif lamnya. Fi Tolong al jangan dikasih tahu yang lain. Ar-rajulun. Mikrofonnya yang lain minta tolong dimatikan. Ke Firdi, monggo diulang. al-tolibu al-tolibu fi al-jami' Al-tolibu. Ya, saya Firdi apa namanya ya, masih ketukar-tukar Samsiah sama Komariahnya ya. Al-tolibu. Ulangi. at-tolibu fi Fil. jami'ati Ya, ulangi dari awal. at-tolibu fil jami'ati. Iya, Masya Allah. Artinya apa? Di dalam Siswa. Mahasiswa itu. Mahasiswa itu ada di dalam pembelajaran apa? Pendidikan. di universitas, di kampus. Ya. Baik. Nomor 2. Ya. Nomor 2, Sepur, monggo. Dibaca cepat, Syekh. Ya, Afwan. Ar-rajulu fil masjidi. Mumtaz, Masya Allah. Artinya, Syekh? Anak pelajar itu ada di dalam masjid. Bukan pelajar, Pak. Anak laki-laki itu di dalam masjid. Ya, ar-rajul itu orang dewasa. Ya. Ya, orang dewasa itu adalah laki-laki itu berada di masjid. Masya Allah. Syekh Danang, monggo. Nomor 3. Ainat tajirun. Ulangi. Ainat tajirun. Ulangi. Ainat tajiru. Ya. Huwa fil dukani. Samsiah. Huwa fil dukani. Iya, Masya Allah. Artinya? Di mana pedagang itu? Iya. Dia di toko. Dia di dalam toko. Ya. Tadi salah ya, ainat tajirun ya. Tadi ya, alif lam haram hukumnya ditanwin. Ya.
Baik, jangan dilupakan Syekh Danang. Baik, Syekh Adam, monggo dibaca cepat Syekh. Tanpa berharokat, tantangan buat jenengan. Nomor 4 ya Ustaz. J, nomor 4. Al-qalamu alal maktabi. Ulangi sekali lagi. Al-qalamu alal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Artinya, Syekh? Pena tersebut di atas meja. Iya. Mumtaz, 100. Syekh Nyoto, monggo. Aina Zainab, Aina Zainabu, Iya. Hiya fil ghurfati. Gur. Ulangi. Aina Zainabu, hiya fil ghurfati. Iya, Mumtaz. Masya Allah, 100. Artinya? Di mana Zainab? Dia ada di ruangan. Di kamar. Ya, ada di ruangan atau di kamar. Masya Allah, Mumtaz. Syekh Firdi, monggo. Aina Nomor warok. Aina warok. Syekh Firdi jangan ragu. Bacanya jangan ragu. Ya, jangan takut salah. Monggo. Nah, Ustaz. Ainal waroku Iya. huwa alal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Sebenarnya bisa. Tapi jenengan ragu paling bimbang gitu ya. Baik, artinya apa? Di mana warok? Kertas. Di mana? Kertas. Di mana kertas? Kertas ada di meja, di atas meja. Iya, Masya Allah. Baik, nomor 7. Syekh Pur, monggo. Syekh Pur. Pundi Syekh Pur? Ya Ustaz, Ahwan. Monggo. Ainal madrasatu. Ulangi. Madrasatu, Ustaz. Ainal madrasa. Ainal madrasu. Ulangi. Ainal madrasu. Ulangi. Apa ya? Mu. Oh iya ya, maaf. Ainal mudarisu. Iya, Masya Allah. Huwa fil fasli. Iya, Masya Allah. Artinya apa, Syekh? Di mana kepala sekolah itu? Guru. Di mana guru itu? Ia ada di dalam kelas. Masya Allah, dia berada di dalam kelas. Ya, jangan mengikuti Syekh Adam gitu, mengantarmu sama emak. Ya. Baik, Syekh Danang, monggo. Aina yasiru. Ulangi. Aina yasirun. Ya. Huwa fil mirhadul. Huwa fil mirhadi. Iya, Masya Allah. Artinya, Syekh? Di mana Yasir? Ya. Dia di toilet. Dia di toilet. Masya Allah, Mumtaz. Syekh Adam, nomor 9. Mikrofonnya, Syekh. As-samsi wal qamaru fis samai. Ulangi. As-samsi wal Kenapa qamaru. asumsi? Kenapa asumsi? Kenapa dibaca asumsi? Karena ada alif lam. Apakah alif lam menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh? Oh iya, afantat salah. As-samsu wal qamaru
fis samai. Masya Allah. Ulangi sekali lagi. Yang lancar, Pak. As-samsu wal qamaru fis samai. Masya Allah. Artinya apa? Matahari tersebut Matahari. matahari di atas Wah, matahari artinya apa? di Wah? langit. Wah itu artinya apa? Dan Iya, ulangi. matahari dan bulan di langit. Iya, Masya Allah. Ya. Matahari dan bulan ada di langit. Langit. Ya. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Ya, Masya Allah. Baik. Syekh Nyoto, monggo nomor 10. Man fil fasli Iya, fil fasli Zainab. Fil fasli Zainab. Baik, Masya Allah. Artinya apa? Siapa yang ada di dalam ruangan? Yang ada di dalam ruangan Zainab. Kelas, Pak. Oh, kelas. Fasal. Iya. Iya. Siapa yang ada di dalam kelas? Yang ada di dalam kelas Zainab. Iya, Masya Allah. Saya kira cukup ya. Waktunya sudah malam. Masih banyak latihan. Intinya, alhamdulillah, panjenengan sudah dari latihan-latihan ini sudah latihan untuk membaca baik itu kosakata ataupun kalimat yang tidak berharokat. Ya, ini sudah, Masya Allah, sudah ngerti kapan kata itu dibaca kasroh, kapan kata itu dibaca dhammah akhirannya. Ya, nanti kita akan memperbanyak lagi kaidah-kaidah. Harapan saya untuk yang kita pelajari ini minta tolong dimantapkan, dikuatkan. Ya, termasuk kaidah bagaimana cara membaca alif lam itu apakah boleh ditanwin atau tidak, atau bagaimana cara membaca alif lam qamariyah, alif lam samsiyah, itu perlu untuk dikuatkan lagi ya, karena ini pondasi. Kemudian berikutnya untuk pertemuan berikutnya tadi saya sempat menyampaikan kapan, Pak? Sekarang. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu indallahi wa ahabbu ilaihi min hadhil ayyamil ashr. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qalu walal jihadu illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Baik, ayyuhal masyayikh, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat
timbangan kebaikan kita pada hari yang tidak ada manfaat lagi harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Amin. Di antara hati yang selamat adalah seseorang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa keimanan dan membawa amal-amal sholih yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari itu adalah hari pertama kita masuk di bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin ayyamin, tidak ada satu hari-hari, tidak ada hari-hari yang ada di dalam satu tahun, a'dhamu indallahi wa ahabbu ilaihi, yang lebih agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi amal sholih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah." Sampai para sahabat mengatakan, apakah keutamaan itu? Keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad, yaitu orang berjihad di medan tempur atau berperang di medan tempur. Rasulullah mengatakan tidak bisa ditandingi dengan keutamaan seseorang berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian Rasulullah, kecuali orang yang berjihad tersebut dia berangkat ya dengan semangat membawa keimanan, kemudian mengorbankan harta dan jiwanya, ya, dan dia gugur di medan perang. Itu mungkin bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini kita belajar menjadi satu amalan yang besar, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan penyebab diampunkan dosa-dosa kita. Baik. Kemarin kita belajar ad-darsu ar-rabi'u al-alifu wal ba. Ya, al-alifu wal ba. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ad-darsu ar-rabi'u, sedikit kita review sebentar materi yang sudah kita pelajari di pelajaran yang keempat kemarin. Baik, Syekh Nyoto, pelajaran apa yang kita pelajari, pokok yang kita pelajari di pelajaran yang keempat, antum bisa sebutkan? Ada fi dan ala. Ya, ada pelajaran fi dan ala. Ya, fi dan ala. Baik. Bagaimana fi dan ala itu? Fi dan ala memiliki kedudukan, memiliki tugas sebagai menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Ya, berharokat akhiran kasroh. Ya, berharokat akhiran kasroh. Masya Allah, mumtaz. Baik, Syekh yang kedua, Syekh Pur, monggo. Syekh Pur, mikrofonnya Syekh. Ya, mikrofon. Ustaz. Dalam pelajaran keempat kita mempelajari kata ganti pertama, kedua, dan ketiga, Ustaz. Pertama kita mengenal kata ganti, ya, kita mengenal macam-macam kata ganti. Yang kita bahas di pelajaran keempat kemarin masih membahas kata ganti orang yang keberapa? Pertama apa ketiga? Ketiga. Goib, ya, kita membahas kemarin kata ganti orang ketiga. Tayyib. Yang bentuknya apa, Syekh? Goib, Ustaz. Iya. Bentuknya apa?
kata gantinya. Di situ disebutkan Kata gantinya huwa, Ustaz. huwa Huwa dan hiya. Baik. Saya Firdi, monggo. Ya, kemarin mengenal kata ganti ada huwa dan hiya. Huwa itu untuk kata ganti laki-laki atau maskulin, Ya. sedangkan yang gender hiya untuk feminin. Iya, Wanita. Mumtaz. Baik, ada lagi Danang, monggo. Kata ganti untuk perempuan atau Ya. wanita itu ciri-cirinya yaitu nama ada unsur nama wanita itu sendiri. Yang pertama, yang Nama kedua ada tambahan kata huruf tak marbutoh. Tak marbuto, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Syekh Adam, contohkan kata itu adalah jenisnya feminim. Ya, Contoh apa tadi? contoh Kata ya? kata itu masuk feminim, Pak. Untuk feminim. As-sa'atu. As-sa'atu. Ya, as-sa'atu. Sahih. As-sa'atu. Ya, as-sa'atu itu masuk kategori feminim. Masya Allah, sahih. Saya Bungki. Ya. Kenapa as-sa'atu masuk kategori feminim? Alasannya apa? Afwan, Ustadz masih belum mengikuti materi kemarin, Ustadz. Oh, baik. Belum itu ya, belum gabung Ya. kemarin. Oke. Baik. Saya mau baca dulu nanti, Ustadz. Ya, saya Adam, alasannya apa itu masuk kategori feminim? Karena di akhir kata menggunakan tak marbuto. Tayyib, tak marbuto. Tayyib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang kita akan melanjutkan ya pembahasan kita. Terakhir kita selesai latihan atau tamarin, latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua sudah selesai. Sekarang kita lihat halaman 23. Halaman 23 ya. Ada pembahasan alif. Ini masuk ke pembahasan juga, jenengan bisa menuliskan di situ. Ya, untuk nama feminim, ya nama-nama perempuan itu rata-rata dia tidak ditanwin. Ya, secara umum nama-nama perempuan itu tidak ditanwin. Ya, tidak ditanwin. Ya, rata-rata itu tidak ditanwin. Sebaliknya kalau nama maskulin, ya rata-rata itu ditanwin. Ya, kita lihat halaman 23. Saya contohkan, antum perhatikan. Ya, saya bacakan, antum perhatikan. Sa'aqra'u lakum istami'u jayyidan. Muhammadun, Aminat, Khalidun, Zainabu. Antum perhatikan bagaimana cara membacanya sehingga nanti tidak bingung bagaimana pembacaan di kata yang sama meskipun tidak ada harokatnya. Saya ulangi lagi. Muhammadun, Aminat, Khalidun, Zainab, Hamidun, Fatimah,
Yasirun, Maryam, Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, Khadijatu, Aliyun, Sofiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Baik. Ya, ini yang kolom sebelah kanan itu adalah kolom maskulin. Yang kolom sebelah kiri ini adalah feminim. Perbedaan kolom kanan dan kolom kiri, kalau kolom kanan itu harokat akhirnya ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Aliyun, Abbasun. Kolom yang sebelah kiri itu tidak ditanwin. Aminat, Zainabu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya. Baik. Ini kaidah secara umum. Ya. Nanti ada pengecualian juga, ya. Kalau nama laki-laki yang tidak boleh ditanwin juga ada. Ya, yang kemarin kita sebutkan diakhiri dengan alif dan nun. Misalkan Sulaiman. Ya, nanti ada Sulaiman, Utsmanu, itu tidak boleh ditanwin karena ada alif. Itu pengecualian, nanti kita akan bahas. Sama dengan nama perempuan. Juga ada yang ditanwin. Contohnya Hindun. Ya, Hindun. Ya. Hindun juga ditanwin. Ya, tapi namanya pengecualian itu jumlahnya sedikit daripada kaidah umum. Baik. Saya kira paham, kita lanjutkan ke latihan. Bawahnya iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baik, saya nyoto. Monggo dibaca. Hamidun. Hamidun. Gendernya jenis Berapa kata, Ustaz? Satu aja. satu aja. Satu aja, Pak. Hamidun. Iya, jenisnya apa? Maskulin. Maskulin. Ditanwin apa tidak ditanwin? Ditanwin. Ditanwin. Harokat akhirnya ditanwin. Baik. Syekh-Pur. Syekh-Pur. Zainabu, Zainabu. Gendernya? feminim, Iya. Ditanwin apa tidak ditanwin? tidak ditanwin. Baik. Lanjut. Lanjut, Syekh Firdi. Ammaru. 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 Ulangi. Ammaru. Ulangi. Gendernya mungkin untuk harokat tidak ditanwin karena dia maskulin. Ulangi, Syekh. Ammaru. Ini gendernya Kenapa? maskulin. Gendernya Untuk- maskulin. Ya, huruf terakhir tidak ditanwin Kenapa dia tidak termasuk- karena dia Kenapa masuk tidak? gender maskulin. Karena gendernya maskulin. Kaidahnya tadi bagaimana? Bisa disebutkan lagi? Secara umum nama pria tidak ditanwin, Ustaz. Terus, secara umum nama perempuan? Kalau perempuan ditanwin. Baik, saya minta Pak Firdi untuk membacakan contoh yang di atasnya, di alifnya. Coba jenengan bacakan, Pak. Kolom kanan sama kolom kiri. Muhammadun. Iya. Terus,
Aminat. Aminatun. Iya. Terus? Khalidun. Terus? Khalidun. Iya. Zainab. Iya. Hamidun. Iya. Fatimah. Yasirun. Harokat akhirnya jangan disukun ya. Fatimatun. Yasirun. Maryamu. Ammarun. Asiyatu. Sa- Aisyah. Sa'idah. Asya. Sa'idatun. Aisyah. Sa'idat. Sa'idun. Khadijah. Khadijatu. Aliyun. Aliyun. Sofiyah. Aliyun. Aliyun. Sofiyatu. Abbasun. Rokayyatu. Iya. Kalau Kaidahnya ya, Ustaz, bagaimana? kalau maskulin itu ditanwin, kalau yang feminin tidak ditanwin. Ya. Jawaban antum bagaimana tadi? Terbalik Ustaz. Kembali. Jadi kalau ya Ammaru, Ammarun, Ammarun itu maskulin, jadi harus ditanwin. Baik, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Ada yang kelewat Ustadz. Itu Aminah itu berapa Ustadz? Oh iya, Masya Allah. Baik, Aminah. Aminah tuh ada yang kelewat. Syekh Firdi tadi ya. Baik, lanjut. Syekh Adam. Sa'idun. Ulangi. Sa'idun. Sa'idun. Tayyib. Gendernya? Gendernya maskulin. Sehingga ditanwin. Tayyib. Syekh Danang, monggo. Fatimatu. Maryamu. Ya, satu aja Syekh Danang. Tuh, udah ada komanya Ustaz. Tayyib. Gendernya feminim Ustaz. Tidak ditanwin. Tayyib. Lanjutnya, Syekh Pungki. Aliyun. Aliyun. Gendernya? Maskulin Ustaz dengan tanwin. Tanwin. Lanjut cepet. Ya, Syekh Nyato. Khalidun. Iya. Maskulin. Ditanwin. Iya, Masya Allah. Syekh Pur. Mikrofon Syekh Pur. Abasun. Ulangi. Abisun. Ulangi. Abasun. Ada tasdidnya itu. Ulangi. Abbasun. 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 Tayyib. Abbasun. Maskulin Ustaz. Maskulin. Di tanwin. Tayyib. Syekh Firdi. Aisyatu. Dia feminim, tidak ditanwin Ustaz. Tayyib. Lanjut. Syekh Adam. Muhammadun. Ya. Maskulin. Ditanwin. Tanwin. Tayyib. Syekh Danang. Sofiyatu. Iya. Feminim Ustaz, tidak ditanwin. Tayyib. Syekh Pungki. Oh, Khadijatu. Khadijatu. Tayyib. Feminim Ustaz tanpa tanwin.
Baik, Masya Allah, Mumtaz. Gampang sekali, tapi harus kita ingat-ingat. Sekarang kita masuk pembahasan pelajaran yang keempat, yang ba, ya. Masih ke ba. Kita membahas di pelajaran ini yaitu penyebab ya masuk ke kata tambahan lagi yang memiliki fungsi menjadikan kata setelahnya berharokat akhiran kasroh, yaitu ada tambahan min dan ila. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Min artinya dari, ila artinya ke, ya artinya ke. Ini masuk pada kategori kata tambahan yang memiliki arti dan memiliki tugas. Tugas min dan ila sama, yaitu menjadikan kata setelahnya berharokat akhiran kasroh. Ya, min dan ila memiliki tugas yang sama, yaitu menjadikan kata setelahnya berharokat akhiran kasroh. Saya akan membacakan, ya, di bawahnya ada percakapan antara mudarris dan Muhammad, antara seorang guru dan siswanya Muhammad. Baik, sa'aqra'u lakum istami'u jaydan. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba Aliyun, dhahaba ilal mirhad. Dhahaba ilal mirhad. Baik, saya bacakan lagi. Al-hiwar, percakapan bainal mudarris wa Muhammad, antara guru dan Muhammad. Al-mudarrisu, min aina anta? Muhammad, ana minal Yabani. Mudarris. Wa min aina Ammarun? Muhammad, huwa minas Sini. Mudarris. Wa min aina Hamidun? Muhammad, huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Al-mudarrisu